Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Prapaskah yang kelima. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kelima, minggu terakhir sebelum kita masuk dalam Minggu Sengsara yang dibuka dengan perayaan Minggu Palma minggu depan. Itu berarti kita telah berjalan selama 5 minggu di masa pertobatan ini. Karena itu, pertanyaan refleksi yang perlu kita jawab di minggu kelima ini ialah, apakah saya sudah berjalan dari kegelapan menuju terang secara rohani? Apakah perjalanan pertobatan saya sudah sampai di ambang pintu kebangkitan? Apakah aksi puasa dan derma kita lahir dari dalam hati sehingga membiasakan diri saya atau diri kita semua untuk menjadi penyalur kasih dan berkat Tuhan bagi sesama? Ingatlah bahwa doa, derma, puasa, dan pertobatan atau sakramen pertobatan itu sendiri adalah latihan rohani yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada kita semua, dengan tujuan agar latihan-latihan rohani itu bukan hanya dihidupi di dalam masa Prapaskah saja, tetapi hendaknya menjadi habitus di dalam diri kita. Karena kita telah menghidupinya selama 40 hari lamanya. Di dalam bacaan yang pertama, lewat perantaraan Nabi Yehezkiel, Allah berfirman, "Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya." Dalam permenungan kami, dengan sabdanya ini, Allah hendak mengingatkan dan menegaskan kembali untuk seluruh manusia bahwa Roh Allah lah yang membuat kita hidup. Tanpa Roh Allah, kita hanyalah debu tanah yang tidak berarti. Dalam arti tertentu, jika Roh Allah lah yang membuat kita hidup, maka semestinya kita harus hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menguraikan tentang dua tipe manusia ini, yaitu manusia yang hidup menurut Roh Allah dan manusia yang hidup menurut daging. Bagi Santo Paulus, hidup menurut daging berarti memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Sedangkan hidup menurut roh berarti mencari dan tunduk pada bimbingan roh serta memusatkan hidup pada kehendak Allah. Selain itu, Santo Paulus juga menegaskan, jika Roh Allah diam di dalam dirimu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Di dalam bacaan Injil, kita menyaksikan sendiri bagaimana Yesus yang juga adalah Allah memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan bagi orang yang sudah mati. Yesus berkuasa untuk memindahkan pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang percaya kepadanya dari kekuasaan maut menuju kepada kehidupan, dari kematian menuju keselamatan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, Allah berfirman, "Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup." Sabda ini hendak mengingatkan kita manusia bahwa kita bisa hidup di dunia ini itu karena Allah menghembuskan rohnya sehingga kita dapat memperoleh rahmat kehidupan. Manusia yang awalnya adalah debutannya kini memperoleh hidup akibat Roh Allah yang dihembuskan di dalam diri manusia. Itu berarti kita harus mengikuti ajakan Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua, yaitu hidup menurut Roh Allah, bukan hidup menurut daging. Selama masa Prapaskah ini, kita sedang berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan daging kita, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Sebaliknya, kita berusaha untuk menghidupi cara hidup menurut roh Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Berhubungan dengan ini, Santo Paulus juga mengingatkan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus atau hidup karena roh Allah, maka ia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia pasal 5 ayat 24. Kedua, di dalam bacaan Injil kita menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus memanggilnya keluar dari kubur yang gelap menuju Yesus sendiri. Selama masa Prapaskah ini juga kita pun dalam proses untuk keluar dari kubur dosa menuju Yesus. Karena itu, di minggu terakhir ini kita harusnya semakin tekun di dalam pertobatan kita. Dan sebagai penegasan terakhir dan paripurna dari pertobatan itu, kita harus datang kepada imam di ruang pengakuan untuk menerima sakramen tobat. Dalam permenungan kami, sakramen tobat adalah tindakan Yesus secara nyata untuk benar-benar membangkitkan kita dari dosa-dosa kita. Karena itu, selama minggu kelima ini sampai sebelum Trihari Suci, hendaklah kita datang kepada para imam untuk menerima sakramen tobat. Ketiga, di dalam masa Prapaskah ini, kita juga bertekun di dalam berderma. Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Sebagai manusia biasa, kita tidak memiliki kuasa untuk membangkitkan orang lain, tetapi kita memiliki kemampuan untuk membangkitkan sesama manusia dari keterpurukannya, yaitu dengan cara berderma. Berderma, bersedekah, ataupun menabur kebaikan adalah salah satu cara paling tepat untuk membangkitkan orang lain dari keterpurukan ekonominya atau dari kebutuhan dirinya. Sebab rasa kasihan kepada orang lain tidaklah cukup untuk menolong sesama yang menderita, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan kasih kepada sesama yang membutuhkan melalui doa dan derma, serta menyemangatinya untuk bangkit dari keterpurukannya, dari kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Tuhan memberkati Anda semua.